Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kembali lagi bertemu dengan saya. Dan saya percaya bahwa hari ini pada waktu kita berada mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa saudara masih terus semangat di dalam Tuhan. Dan biarlah pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan bersama dengan keluarga Anda di rumah-rumah masing-masing, saudara bisa mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tetap setia sampai dengan akhir? Saya akan berbicara, saya akan membahas beberapa hal tentang bagaimana kita akan setia sampai akhir. Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 17 ayatnya yang ke-14. Tapi mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hari ini, pada waktu firman Tuhan kami dengar, kami mengerti dengan jelas, lawat jemaat-jemaat-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang ditabur, dimateraikan dalam hati mereka, dan mereka mengerti dengan jelas kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan bersama-sama dengan saya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Wahyu 17 ayatnya yang ke-14. Wahyu 17 ayat yang ke-14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil. Saudara perhatikan baik-baik, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yang telah dipilih, mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya saudara mengerti dengan jelas bahwa hari-hari ini dibutuhkan orang yang setia, Bapak Ibu. Banyak orang yang berkata bahwa dia setia dengan Tuhan, tetapi tidak memiliki satu ketaatan yang pasti dengan Tuhan. Orang ada di dalam rumah Tuhan, belum tentu dia setia. Mungkin dia hanya ikut tradisi, hari Minggu ke gereja. Nah, pada waktu dia ke gereja, dia pulang dia tidak bisa dapat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bagaimana supaya kita dapat setia sampai akhir? Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di masa-masa saudara menghadapi, saudara stay di rumah saja, mungkin saudara bosan atau saudara mulai bete, sama seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita kekuatan yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bagaimana supaya kita tetap setia sampai akhir. Kita akan lihat yang pertama, jangan berhenti karena masalah. Haleluya. Jangan berhenti karena masalah. Seringkali karena masalah membuat kita tidak setia. Seringkali kesetiaan kita diukur pada waktu kita punya masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya suka dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ulangan 8 ayat yang kedua. Jangan berhenti pada waktu saudara ada masalah. Jangan berhenti untuk tetap setia kepada Tuhan. Justru pada waktu saudara ada masalah, saudara ada persoalan yang besar, big problem di depan saudara, saudara terus setia di dalam Tuhan. Masalah tidak akan mempengaruhi kesetiaanmu kepada Tuhan. Justru pada waktu ada masalah, saudara sudah mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara mulai kejar Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang bingung. Saya juga pernah mengalami. Waktu saya ngomong ini bukan saya tidak pernah mengalami, saya juga pernah mengalami. Pada waktu saya punya masalah, saya kadang-kadang logika saya sudah mulai berpikir Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya begitu mengingat kebenaran firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, atau dari khotbah-khotbah yang pernah saya sampaikan, iman saya mulai kuat. Saya mulai katakan kepada masalah, Yesusku besar, masalahku kecil. Engkau punya Yesus yang besar, maka masalahmu akan menjadi kecil. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti karena masalah. Justru pada waktu saudara ada dalam masalah, problem yang besar, segala sesuatu yang besar yang saudara hadapi, saudara harus tetap setia kepada Tuhan. Pegang terus, setia sampai akhir. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
Jangan berhenti karena kemewahan. Haleluya. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu Saudara. Saya pernah punya seorang teman, seorang pengusaha. Pada waktu dia merintis satu bisnis, waktu itu saya bertemu dengan orang ini belum jadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jadi sering bertukar pikiran dengan saya pada waktu dia lagi merintis. Ya, kami berdoa bersama, kami berpuasa bersama, dan dia mencoba-coba keberuntungan untuk merintis usaha, dan Tuhan buat dia berhasil Bapak Ibu Saudara. Saudara perhatikan di sini. Pada waktu dia sudah punya segala-galanya, Bapak Ibu Saudara, saya pernah bertemu dengan dia di satu kota, Bapak Ibu Saudara. Saya datang pelayanan di satu kota, saya telepon dia, dan saya berkata, saya ada di kota ini. Apa jawabnya, Bapak Ibu Saudara? Dia katakan bahwa dia sibuk, Bapak Ibu. Nah, saya ketemu dengan istrinya, dan istrinya mulai curhat bahwa suaminya mulai dibelokkan. Pada waktu dulu mereka belum punya apa-apa. Mereka orang yang taat, keluarga yang taat. Pada waktu mereka mulai diberkati, mulai lupa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dimintalah saya untuk menasihati suaminya. Dan saya berkata dengan tegas kepada suaminya pada waktu saya pulang ke kota saya telepon dia dan dia angkat. Dan saya memperingatkan dengan tegas, apa yang engkau punya, Tuhan bisa ambil dengan seketika. Maka dari itu, jangan berhenti karena engkau diberkati, karena engkau mungkin hidupmu sudah mewah. Mau hidup mewah atau hidup belum mewah, atau hidup masih setengah mewah, atau hidupmu masih miskin, atau hidupmu masih di bawah, tetaplah setia dengan Tuhan. Akan ada waktunya kamu akan diangkat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti karena kemewahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap setia sampai akhir? Yang ketiga, kita harus mengalahkan rasa putus asa. Seringkali rasa putus asa ini akan membuat kita tidak setia. Mungkin kita kecewa dengan seseorang. Mungkin kita kecewa dengan pemimpin rohani kita. Mungkin kita kecewa dengan gembala kita. Atau mungkin kita kecewa dengan orang tua. Atau mungkin kita sudah berdoa. Kok Tuhan, kok lama belum dijawab? Kita mulai putus asa. Hei, dengar ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan berhenti karena pada waktu engkau putus asa. Mengalahkan rasa putus asa itu dengan setia kepada Tuhan. Tuhan belum jawab doamu, tetap setia. Tuhan belum sembuhkan 100% tanganmu ini, tetap setia dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya hari-hari ini masih mengalami sakit. Masih kadang-kadang suhu badan saya masih panas. Kadang-kadang badan gak enak. Saya dari 82 kilo, sisa 70 kilo. Dan saya sangat bersyukur sekali. Waktu dulu saya diet-diet, turunnya sedikit. Tetapi pada waktu saya sakit, turunnya banyak. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari, bagaimana kita setia sampai akhir? Kita harus mengalahkan rasa putus asa. Mungkin belum sembuh, kita sudah putus asa, kita berdoa. Tetapi pada waktu kita setia dengan Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Yang keempat, belajarlah bersyukur dan bersukacita. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Nah, yang saya mau di sini, Saudara, kalau kita mengucap syukur, itu tanda kita sepakat dengan Tuhan. Orang yang mengucap syukur, orang yang bisa bersepakat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajarlah bersyukur dan bersukacita. Dalam keadaan apapun, bersukacitalah selalu. Dalam keadaan susah, mungkin seperti sekarang, Saudara, mau keluar aja kita dibatasi, harus stay di rumah. Kita melakukan segala sesuatu, harus hati-hati, jaga kesehatan, imun kita harus bagus. Mungkin membuat kita panik, tetapi firman Tuhan berkata, teruslah bersyukur dan bersukacita. Itu akan membuat imunmu bangkit, itu akan membuat imunmu naik, dan engkau akan terus mengalami sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah di hari-hari ini kita terus bersukacita. Yang terakhir, berpikirlah positif. Berpikirlah positif. Nah, kita harus berpikir positif. Saya akan coba membuka Filipi 4 ayatnya yang ketiga. Filipi 4 ayatnya yang Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kita akan perhatikan Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berpikir positif? Pada waktu kita berpikir positif, maka pikiran kita akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, akan membuat kita enak. Nah, Bapak Ibu, saya paling tidak suka orang yang selalu ngomong tentang corona. Itu akan membuat kita akan berpikir bahwa corona ini tidak bisa berlalu dari kota ini. Nah, saya senang kalau kita berpikir bahwa Yesus sanggup untuk mengsingkirkan pandemi corona ini dari kota kita. Asal kita bersehati, kita selalu berpikir yang positif. Segala sesuatu Tuhan yang atur. Di bawah kolong langit ini Tuhan yang atur. Nah, kalau kita punya Tuhan yang besar, mari kita mulai berpikir yang positif. Kita mulai menggaungkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita memposting, share, belum apa-apa, belum sharing. Kita share ke grup ini, kita membuat ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah pada hari-hari ini, pada waktu kita setia dengan Tuhan, kita harus berpikir yang positif. Supaya setiap kebenaran yang sudah kita dengar akan dimateraikan dalam hidup kita dan membuat kehidupan kita semakin hari semakin luar biasa. Saya percaya saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, iman saudara semakin dibangkitkan dan saudara semakin setia di dalam Tuhan. Dan saya akan berdoa, mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah mereka terus setia di dalam Tuhan sampai akhir. Mereka tidak berhenti karena masalah. Mereka tidak berhenti karena kemewahan. Mereka tidak berhenti karena rasa putus asa. Mereka belajar bersyukur dan bersuka cita. Dan mereka selalu berpikir yang positif. Dan biarlah kelima hal ini dapat dilakukan oleh umat-umat-Mu di akhir zaman ini, di hari-hari ini. Kami harus tetap setia, walaupun mungkin keadaan tidak mendukung kami, walaupun kami melihat kenyataan di depan kami tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Tapi kalau kami terus setia, kami terus berpikir yang positif, maka Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Hari ini, lawat umat-Mu, lawat jemaat-Mu, lawat orang tua kami, dan biarlah semua kakak beradik kami juga berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu diberkati, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami terus memberkati bangsa kami Indonesia. Kami terus memberkati pemimpin bangsa kami. Kami terus memberkati kabinet yang bekerja. Kami terus memberkati orang-orang kesehatan, para dokter, suster, perawat, mereka yang bekerja untuk menghadapi pandemi corona ini. Tuhan juga terus menyertai mereka. Dan biarlah hari ini Tuhan Yesus, Engkau membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, dan biarlah semua usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu diberkati Tuhan. Kami mau supaya hari ini kami terus hidup dalam berkat Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Dan apa saja yang diperbuat oleh engkau dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan hari ini dengarlah kebenaran firman Tuhan. Jika engkau setia dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, maka jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan hari ini, terimalah berkat daripada Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terus semangat di dalam Tuhan, setialah sampai akhir. Maka pada waktu engkau setia, engkau akan berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai ketemu pada minggu-minggu berikutnya dengan renungan kebenaran yang membangkitkan iman saudara. Haleluya.